Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Tapi kami tetap percaya, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan Yesus, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di tengah-tengah Bapa dan Ibu untuk bersama-sama beribadah secara online. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus lawat setiap kami, pimpin setiap kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena
sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik, baik. sangat baik. Engkau sangat baik. Kami bersyukur kami Setia bersyukur Tuhan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami ada saat ini, kami hidup saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih adalah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, yang sudah Engkau urapi. Kami boleh mengerti akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita diizinkan Tuhan untuk tetap beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa untuk pemerintah dan negara kita yang kita cintai ini, agar wabah COVID-19 yang sudah mulai melanda ini segera sirna dari daerah kami atau daerah kita atau dari lingkungan kita, sehingga kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara offline atau secara tatap muka di gereja kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita menang terhadap perubahan zaman. Kita bersama-sama telah mengetahui bahwa zaman ini perubahannya secara cepat. Sedemikian cepatnya perubahan itu sehingga membuat kita semakin tidak mudah mengikuti. Baik di dalam ilmu pengetahuan, baik di dalam teknologi, informasi, dan lain-lainnya. Begitu cepat. Dan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan zaman itu, maka kita akan tertinggal jauh di belakang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu kita
mengetahui ada beberapa sebab daripada kita tidak bisa menang atas perubahan zaman, yaitu karena kelambanan kita dan kemalasan kita. Nah, saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu lagi alasan kenapa kita tidak bisa menang terhadap perubahan-perubahan ini, yaitu alasan yang lain adalah kebebalan, bebal gitu. Orang yang bebal dapat diartikan sebagai orang yang bodoh, orang yang sukar mengerti, atau orang yang tidak cepat tanggap, tidak responsif. Nah, orang-orang seperti ini sulit untuk berubah, sulit untuk memperbaiki dirinya, dan sekalipun dia sudah berkali-kali diberitahu, sudah berkali-kali dinasehati, dan bahkan sudah diikut sertakan di berbagai macam pelatihan, ia tetap tidak berubah juga dan tidak juga mengalami kemajuan yang berarti. Nah, saat ini kita mau belajar tentang seseorang yang ada di dalam kisah Perjanjian Lama. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang seterusnya. Ayat ini cukup panjang, oleh sebab itu saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25 saja. Jadi kita baca 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-25. Demikianlah bunyinya. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang Dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal bebal orangnya, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang seterusnya, kita akan mendapati bahwa ternyata Nabal itu seorang pemilik perusahaan di Maon, dan dia sangat kaya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Tetapi Nabal ini tidak peka, kurang tanggap, dan bebal ketika menghadapi utusan daripada Daud. Nabal bukannya mengucap syukur karena selama bertahun-tahun Daud dan pasukannya itu tidak pernah mengganggu usaha daripada Nabal ini. Bahkan Daud dan pasukannya menjaga agar Nabal tetap aman. Tetapi Nabal tidak peka akan kebutuhan tentara-tentara Daud yang sudah menjaga peternakannya itu cukup lama. Sebagai keturunan Kaleb, Nabal tidak memiliki roh yang kuat. Nabal tidak memiliki roh yang peka dan cepat tanggap seperti para leluhurnya. Nabal namanya, bebal orangnya. Nabal berarti bebal, bodoh, dan keras kepala. Alkitab tidak menjelaskan secara jelas kenapa orang tua Nabal memberikan nama Nabal kepada anaknya ini. Demikian juga Tuhan. Tuhan menyebut umat Israel sebagai bangsa yang bebal dan keras kepala atau tegar tengkuknya. Bangsa Israel bukan karena mereka bodoh dalam hal inteligensinya, tetapi Israel bebal karena tidak memiliki roh yang peka,
roh yang mudah diajar, dan roh yang cepat tanggap. Tidak responsif, seperti juga yang terjadi pada diri Nabal. Jadi, seseorang yang bebal itu belum tentu dia adalah orang yang bodoh. Bodoh secara inteligensi. Ia bebal karena rohnya itu tumpul. Nah, hal ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam suratnya di 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Banyak orang Kristen rajin beribadah, banyak. Apalagi sekarang ini, banyak seminar-seminar atau webinar yang sekarang ini populer melalui Zoom. Banyak yang mengikuti webinar, banyak yang mengikuti pelatihan. Akan tetapi, mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran yang adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh yang mudah diajar. Dengan kata lainnya, rohnya bebal. Nah, orang yang mau belajar belum tentu memiliki roh yang mudah diajar. Nah, sekarang kita belajar. Apa ciri-ciri orang yang bebal itu? Yang pertama, orang yang bebal tidak suka dan tidak mudah diajar. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Juga dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-13 ayat yang ketiga juga dikatakan, sekalipun ia seorang nabi, apabila ia adalah seorang bebal, ia akan lebih sering mengikuti bisikan dan kemauan hatinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang bebal seperti ini? Saudara sudah memberikan nasihat, saudara sudah memberikan pengertian kepadanya. Apa yang dilakukannya kemudian? Setelah saudara nasihati, setelah saudara beri pengertian, apa yang dia akan lakukan? Ia tetap melakukan apa yang biasa dikerjakannya. Dan dia tidak ingin berubah. Nah, roh orang bebal itu tumpul dan tidak dapat mengerti kebenaran. Coba kita baca di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ke-19 dikatakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kebebalan itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus segera berurusan dan segera membereskan kebebalan kita. Karena orang yang bebal adalah orang yang tidak suka diajar
dan tidak mudah untuk diajar. Dan oleh karena itu, ia tidak pernah bisa berubah dan mengalami kemajuan. Ia akan menjadi penghambat bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau dinasehati dan mau diberi pengertian dan mau diajar. Lalu ciri yang kedua, orang yang bebal itu tidak dapat diandalkan. Orang yang bebal adalah orang yang sulit sekali diandalkan dan tidak dapat dipercaya. Perhatikan ayat ini. Amsal 26 ayat yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri, dan meminum kecelakaan. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa orang bebal tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya. Bahkan sekalipun hanya sebatas menjalankan tugas sebagai kurir, tetap nggak bisa diandalkan. Jadi betapa parahnya orang bebal itu. Nah, ini ibarat orang bebal tidak dapat diandalkan bahkan untuk tugas-tugas yang sepele. Tugas-tugas yang ringan pun nggak bisa diandalkan. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 dikatakan, Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Nah, ini berarti bahwa amsal atau kata-kata bijak yang penuh dengan hikmat tidak akan ada kekuatannya sama sekali bagi yang mendengarkannya apabila itu disampaikan oleh orang bebal. Jadi, apabila seorang bebal itu menyampaikan firman Tuhan, maka semua perkataan firman Tuhan itu tidak akan membawa dampak apapun bagi yang mendengarkannya. Selanjutnya dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Artinya, kata-kata bijak di mulut orang bebal tidak pernah dapat mengobati dan mengubah seseorang. Justru sebaliknya akan merusak orang itu. Kata-kata bijak yang diucapkan oleh orang bebal tidak akan membawa manfaat apapun. Justru sebaliknya akan merusak. Apabila kita memperkerjakan orang bebal, maka kita sedang merusak tim kerja. Kita sedang merusak semangat tim kerja itu karena dia sering mengulangi kebodohannya. Motivasi tim akan merosot karena diulanginya kesalahan yang sama, sehingga membuat hasil kerja tidak maksimal dan membuang-buang waktu dan tenaga yang percuma. Lalu, ciri atau karakteristiknya orang yang bebal itu adalah sering sakit hati dan iri. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Oleh karena itu, banyak orang tidak bisa bekerja sama dengan orang bebal. Maka dia menjadi kecewa. Akhirnya dia sakit hati. Selain itu, karena kebebalannya, seringkali ia mendapat teguran
dan omelan dari orang lain dan saudara-saudaranya yang akhirnya menimbulkan sakit hati. Dan apabila sakit hati ini terus dibiarkan bertumbuh subur di dalam hatinya, maka sakit hati ini akan membunuh dirinya. Selain itu, karena kebebalannya, orang lain menjadi lebih maju, orang lain menjadi lebih berhasil, dan lebih berkembang daripada dirinya. Itulah sebabnya orang bebal sering dihampiri oleh perasaan iri hati. Seperti halnya dengan sakit hati, rasa iri hati ini pun pada akhirnya akan membunuh dirinya sendiri. Jadi sebenarnya sakit hati dan iri hati yang timbul dalam diri orang bebal adalah akibat dari kebebalannya sendiri. Lalu ciri yang lain adalah tidak mengerti rancangan, pekerjaan, dan keberadaan Tuhan. Orang bodoh atau orang boleh dikatakan orang yang bebal, dia tidak akan memahami apa yang sedang terjadi dengan keadaan yang ada di sekitarnya, dan bahkan apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengerti rancangan atau pekerjaan dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dia tidak mengerti. Dalam Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-6 dan ke-7, kita baca, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa orang bebal tidak mungkin dapat mengerti karya dan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia akan berjalan menurut kemauannya sendiri, dan dia akan berjalan juga di dalam pengertiannya sendiri. Ia tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Iman pun tidak mungkin berfungsi dan beroperasi dengan benar. Jadi, sekalipun dia rajin beribadah ke gereja, ia tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia tidak akan mampu masuk ke dalam hadiratnya. Itulah sebabnya orang bebal hidup di dalam kegelapan dan tidak mengetahui kemana ia sedang menuju. Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi karena hidup di dalam kegelapan, maka orang bebal tidak pernah mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan. Ia tidak tahu adanya Tuhan, dan bahkan ia percaya tidak ada Tuhan. Itulah sebabnya ia sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, dan memperlihatkan sikap perilaku yang buruk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita telah mengetahui beberapa ciri atau karakteristik daripada orang yang bebal. Nah, bagaimana kita dapat mengatasinya? Bagaimana kita dapat menang terhadap roh kebebalan ini? Jangan kita anggap sepele roh kebebalan ini, karena roh kebebalan ini merusak kita sebagai orang-orang yang percaya. Manusia itu bisa diklasifikasikan dalam 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang tahu bahwa dia tahu. Artinya apa? Artinya ia adalah orang-orang yang betul-betul memahami
dan menguasai bidangnya dengan sangat baik. Ia betul-betul tahu bidang yang ia ketahui. Ini adalah tipe yang pertama, orang yang tahu bahwa dia tahu. Lalu tipe yang kedua adalah tipe orang yang tahu bahwa ia tidak tahu. Nah, ini adalah orang yang sadar akan kelemahannya. Orang yang sadar akan ketidaktahuannya, serta berani untuk mengakuinya. Nah, ini adalah tipe orang yang cukup berbesar hati untuk mengakui ketidakmampuannya. Jadi, ia akan mengatakan tidak tahu tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan, tentang sesuatu tugas yang sesungguhnya bukanlah bidangnya. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Orang seperti ini adalah orang yang tidak menyadari. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu memiliki banyak talenta, banyak potensi di dalam dirinya. Inilah orang-orang yang berpotensi namun tidak dikembangkan dengan baik. Seorang pemimpin yang efektif akan mencari orang-orang yang seperti ini, yaitu untuk dikembangkan menjadi orang-orang yang tahu bahwa dia tahu. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa kira-kira tipe orang yang keempat? Tipe yang keempat adalah tipe orang yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Inilah tipe orang yang tidak sadar bahwa dirinya tidak mengerti banyak hal. Dan inilah orang bebal, orang bodoh yang sulit diajar dan tidak cepat tanggap. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Yang pertama, orang yang bebal itu memerlukan atau diperlukan seorang mentor atau seorang bapak rohani yang tepat. Orang bebal tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang membimbing dan mengarahkannya. Kalau tidak ada yang membimbingnya, maka dia akan berjalan menuju kepada kehancuran. Oleh karena itu, ia tidak menyadari kekeliruannya. Ia membutuhkan orang lain yang lebih senior, yang lebih berpengalaman dalam kerohanian maupun kehidupan. Mentor atau bapak rohani inilah yang akan memberikan nasihat, memberikan koreksi, dan mungkin juga pendisiplinan. Mentor atau bapak rohani inilah yang akan banyak mendoakannya agar mata rohaninya itu terbuka dan menjadi terang. Coba kita baca Efesus pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Efesus pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ke-18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus sebagai seorang mentor atau bapak rohani bagi jemaat di Efesus berdoa agar jemaat di Efesus memperoleh roh hikmat
dan mata hati mereka menjadi terang. Nah, itu tugas daripada mentor atau bapak rohani. Selalu mendoakan agar orang yang bebal, orang yang sukar untuk dinasihati, selalu didoakan agar dia boleh memperoleh hikmat dan mata hatinya terbuka terang. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi orang yang bebal atau menang dalam kebebalan ini? Yaitu perlu kedisiplinan dan pembentukan. Jadi apabila kita ingin lepas dari roh kebebalan ini, kita harus rela didisiplin, rela dibentuk oleh mentor dan bapak rohani kita. Inilah cara yang efektif untuk lepas daripada roh kebebalan. Amsal 22 ayat yang ke-15 menasihatkan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Demikian pula dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ketiga dikatakan, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Anak-anak yang tidak pernah didisiplin, yang tidak pernah dibentuk oleh orang tuanya, akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang berjalan menurut pengertian dan kemauannya sendiri, dan akhirnya menjadi bebal. Kedisiplinan dan pembentukan akan mengusir kebodohan dan kebebalan dari seseorang. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa menang terhadap roh kebebalan ini? Yaitu dengan menjaga dan memelihara hati dengan penuh kewaspadaan. Kebodohan dan kebebalan itu melekat di hati. Ini berarti masalah hati merupakan inti daripada persoalan dari kebebalan. Pemberesan dan pembentukan hati agar menjadi lebih lembut dan terang akan melepaskan kita dari kebodohan. Jadi hati harus dilatih, hati harus dipaksa untuk menerima firman Tuhan yang hidup, agar tidak menjadi keras dan bebal. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kehidupan itu terpancar dari dalam hati. Apabila hati kita bebal dan keras, maka kita tidak akan dapat memancarkan kehidupan yang berasal dari Tuhan. Dan penyebab utama mengapa Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, adalah karena Daud selalu memelihara dan menjaga hatinya. Sebaliknya, mengapa Saul berlaku bodoh sebagai seorang raja adalah karena dia tidak memelihara hatinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita perlu memiliki hati yang mempunyai rasa takut akan Tuhan. Sebab inilah permulaan dari pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan dan hikmat Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari kebodohan dan kebebalan. Nabal adalah orang yang membiarkan hatinya keras, bodoh, dan tidak berhikmat. Kita jangan seperti Nabal. Penuhi hati kita dengan firman-Nya, agar kita semua menjadi orang yang bijak. Dan akhirnya kita harus membangun dan mengembangkan manusia roh kita. Dalam Efesus pasal yang ketiga,
ayat 16 sampai 21 dikatakan bahwa manusia batiniah atau manusia roh kita perlu dikuatkan, perlu diteguhkan sehingga dapat mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Banyak orang Kristen menyepelekan manusia batiniahnya. Mereka lebih mementingkan manusia jasmaniahnya. Padahal karya Tuhan yang melampaui pikiran dan doa-doa kita itu bisa terjadi menurut kuasa yang bekerja di dalam manusia batiniah kita atau manusia roh kita. Kebebalan adalah akibat dari tumpulnya roh kita, sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan, kita tidak dapat melihat pekerjaan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kata kendor berarti lamban, merosot atau tumpul. Dia menjadikan kita agar kita membiarkan roh kita tetap menyala-nyala sehingga dapat mengalahkan kerajinan kita yang sudah kendor. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak dapat mengenal Yesus sebagai Mesias? Karena mereka tidak memiliki roh yang tajam. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Mereka masih tetap hidup di dalam kebebalannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah banyak belajar hari ini tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada orang yang bebal. Apa itu tadi? Yang pertama, tidak suka dan tidak mudah diajar. Lalu yang kedua, tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak mengerti rancangan, pekerjaan, dan keberadaan Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mengatasi roh bebal ini? Yang pertama tadi, diperlukan seorang mentor atau bapak rohani yang kuat. Yang kedua, harus ada kedisiplinan dan pembentukan. Dan yang ketiga, menjaga dan memelihara hati dengan penuh kewaspadaan. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, membangun dan mengembangkan manusia batiniah atau manusia rohani. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyadarkan kepada kita semua agar kita semua tidak menjadi orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk, orang yang tidak mau diajar, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang berhikmat sehingga kita boleh menang atas perubahan zaman ini itu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami masing-masing. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua oleh berkat campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami umat-umat-Mu yang percaya. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, maka itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, tanpa Engkau maka kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bawa sidang jemaat-Mu yang Engkau kasihi satu persatu datang kepadamu. Kami tidak ingin
menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, orang yang tidak mau diajar. Kami tidak ingin menjadi orang yang tegar tengkuk, yang berjalan menurut kemauan dan kehendak kami sendiri. Kalau kami berjalan dengan kemauan dan kehendak kami sendiri, pasti akhirnya kami akan gagal, kami akan jatuh. Tetapi kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan beroleh hikmat yang daripadamu. Dan hikmat itu akan menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa sidang jemaat-Mu satu persatu. Kiranya Engkau menilik mereka, baik di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka bertugas, di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan tilik mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Kalau mereka sedang di dalam kegelisahan, Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang berkuasa, senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, berkatilah mereka satu persatu dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada Allah penyedia bagi mereka semua. Oleh sebab itu Tuhan, mereka tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati rumah tangga mereka, terlebih-lebih Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan Yesus, biarlah damai-Mu, sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Demikian pula kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang sedang mengikuti ibadah kami ini. Tuhan Yesus, Engkau juga tilik mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota Sidoarjo maupun yang ada di luar kota Sidoarjo, bahkan yang ada di mancanegara. Tuhan, kiranya Engkau juga menilik mereka, memberkati rumah tangga mereka, karena mereka sungguh sangat membutuhkan Engkau sebagai penuntun, sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberikan perlindungan kepada kami semua, sehingga kami boleh terluput dari wabah COVID-19. Meskipun sudah melandai, tetapi masih banyak yang terpapar oleh COVID-19 ini. Bahkan masih banyak yang meninggal dunia. Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka dapat memberikan solusi, jalan bagi negara kami untuk secepatnya terbebas dari wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hikmat-Mu turun atas pemimpin-pemimpin, baik pemimpin kami yang tertinggi sampai pemimpin kami yang terendah. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah dalam berkatnya Tuhan Yesus
Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita.